wabarakatuh. Ketemu lagi di video aku hari ini. Hari ini aku mau coba sharing sama kalian tentang berapa sih gaya hidup di Dubai atau di Sharjah. Jadi aku bikin video ini buat kalian yang mungkin lagi coba cari informasi tentang gaya hidup di Dubai, atau semoga juga bermanfaat buat kalian yang mungkin udah dapat tawaran kerja atau offer letter untuk bekerja di perusahaan yang ada di Sharjah atau di Dubai sini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian saat nanti kalian nego gaji, atau mungkin saat kalian mengkalkulasikan nanti gaya hidup di sini berapa. Jadi intinya semoga bermanfaat buat semua yang nonton. Langsung aja kita sharing informasinya. Jadi yang pertama itu dan yang paling utama adalah pengeluaran untuk akomodasi. Jadi akomodasi di sini itu dibagi-bagi dalam beberapa tipe tergantung harga dan jenisnya juga. Jadi yang paling murah itu kita kenal biasanya disebutnya bed space. Jadi kalian tinggal di satu ruangan, di satu kamar yang isinya bisa 5 sampai 10 orang atau mungkin bahkan lebih, tergantung harganya juga sih. Jadi harga bed space ini harganya bed space itu kisaran antara 300 sampai 500 per orang. Itu tergantung nanti, mungkin biasanya ada biaya listrik atau wifi-nya itu ada yang include, ada yang juga nggak termasuk. Tipe akomodasi selanjutnya biasa kita pakai mungkin ada yang bilang itu partition, ada yang bilang partisi, ada yang bilang partition itu kayak sekat-sekat kamar itu lebih privacy lah daripada bed space. Jadi ada sekat-sekatnya, cuman nggak terlalu besar, biasanya cuma hanya muat tempat tidur dan satu lemari kecil gitu untuk kita naruh barang-barang kita. Kalau untuk harga partition itu kisarannya mungkin mulai dari 500 sampai 1000 dirham. Jadi untuk satu ukuran partisi kecil muat tempat tidur ranjang single gitu, terus sama lemari kecil yang satu pintu, biasanya itu sekitar 500 sampai 1000 dirham per bulan per kamar. Jadi hitungannya udah nggak per orang lagi, hitungannya per kamar partition itu. Selanjutnya pilihan tempat tinggalnya itu ada, kita sharing apartemen. Jadi apartemennya bisa 2 atau 3 kamar tidur dan kita sharing untuk bayar apartemennya per kamar tidur. Itu biasanya lebih nyaman sih, dan itu yang aku jalani sekarang. Jadi bisa 2 atau 3 kamar tidur apartemen. Kalau untuk biaya sharing apartemen itu mulai dari 1000 mungkin sampai 1500, itu sudah kisarannya kita udah bisa sharing apartemennya. Dan ada juga yang sharing apartemen ini biasanya ada juga yang udah include sama tempat tidurnya, atau juga ada yang kamar kosong nanti kita harus isi sendiri gitu. Cuman kisaran harganya sih sekitar 1000 sampai 1500. Dan pilihan selanjutnya adalah itu kita single apartemen atau kita nyewa apartemen sendiri, entah itu satu kamar tidur atau studio apartemen. Jadi nggak pakai kamar tidur, dalam satu ruangan itu ada tempat tidur, ada kitchen, dan ada kamar mandinya juga di situ. Itu pilihan terakhir sih, dan harganya memang lumayan. Kalau kalian mau sewa apartemen sendiri itu mulai dari 1500 sampai 2500 dirham itu per bulan. Dan biasanya kalau single apartemen itu kita udah nggak termasuk sama listrik dan wifi, jadi udah terpisah, kita harus bayar beda lagi. Biaya listrik itu untuk satu apartemen itu tergantung pemakaian sih, cuman range-nya perkiraannya sekitar 600 sampai 900 per bulan. Itu bisa murah di musim dingin dan bisa lebih mahal di musim panas, tergantung cuaca. Dan biasanya yang paling banyak mengkonsumsi elektrik itu AC sih, karena makanya itu tergantung musim juga berapa harga listriknya. Pengeluaran selanjutnya mungkin dari komunikasi ya, wifi atau SIM card. Kalau untuk wifi, kalau misalnya pasang di rumah itu yang paling murah itu ada 200 dirham per bulan. Itu udah unlimited di koneksi internet wifi, tapi tanpa saluran TV langganan itu, jadi cuma internetnya aja. Itu sudah cukup sekitar 200 dirham
200 250 Pak per bulannya. Kalau kalian tinggal sharing beberapa orang, nanti kalian di sharing lagi dengan berapa jumlah pemakai. Dan selanjutnya yang pastinya biaya makannya, konsumsi belanja bulanan itu relatif banget tiap orangnya, tapi sebagai patokannya itu anggap aja lah, saya sekali makan tuh 10 dirham sehari. Kita makan itu biasanya 3 kali, berarti 30 dirham per hari. 30 dirham kali 1 bulan 30 hari itu bisa sampai 900 dirham. Jadi lumayan besar juga pengeluaran untuk makan, tapi ya pastinya ada berbagai cara kita untuk lebih menghemat lagi. Misalnya kita masak, belanja bulanan itu bisa menghemat uangnya misalnya sampai 600 per bulan, karena misalnya kita makan di luar cuma sekali, misalnya atau makan siang aja saat kerja, pagi atau malam itu masak karena kita udah belanja. Jadi sehari yang makan di luar itu 10 atau 15. Nah itu kira-kira kalau 30 hari sekitar 400 atau 450 per bulannya. Dan sisanya itu kita buat belanja, dan yang pasti nggak sampai 500 per dirham untuk sisanya. Jadi bisa menghemat sampai sekitar 600 dirham. Jadi konsumsi makan tuh perkiraan yang amannya, yang safe-nya itu 600 sampai 900 dirham. Pengeluaran selanjutnya selain konsumsi atau makanan mungkin adalah alat kebersihan, alat mandi, sabun mandi, sabun cuci, untuk strategi dan lain-lain. Itu murah sih, kita bisa beli di grocery, bisa beli di supermarket, harganya juga nggak terlalu beda, dan itu paling juga menghabiskan nggak sampai lebih dari 100 dirham per bulan. Jadi ya lumayan murah kalau untuk itu, nggak terlalu banyak pengeluarannya, dan bisa dipakai untuk jangka waktu yang lama juga, bisa sebulan atau satu bulan atau 2 bulan. Jadi banyak juga yang jual di rumah, di supermarket itu biasanya udah paket gitu. Jadi jadinya tuh nggak satu, dapat untuk harga misalnya untuk harga 30 dirham dapat 3 atau 4 gitu kan. Lebih murah. Selanjutnya pengeluarannya mungkin transportasi, relatif banget ya kebutuhannya setiap orangnya, karena ada yang memang harus berangkat kerja, pulang pergi dengan kendaraan umum, atau ada juga yang seperti aku nih dapat jemput dan antar pulang itu dari perusahaan. Jadi nggak terlalu banyak pengeluaran untuk transportasi, kecuali untuk beberapa kali keperluan aja, misalnya pergi keluar bisa pakai taksi. Jadi taksi itu minimum fare-nya, minimum ongkosnya itu sekali jalan tuh 13 dirham sekali jalan. Selebihnya kalau misalnya lebih dari 13 dirham ya tergantung jaraknya, tapi minimumnya adalah 13 dirham. Dan kalau untuk bis di Dubai itu ada kartu nol card, bis, MRT, taksi air itu biasanya kita bisa langganan 300 per bulan. Jadi kalau misalnya tergantung pemakaian kalian, kalau misalnya kalian nggak sampai 300 ya lebih baik jangan langganan. Kalau misalnya memang setiap bulannya udah lebih dari 300, lebih baik ambil yang langganan per bulan. Kalau di Dubai itu, kalau di Sharjah itu kita bisa bayar bis, nggak harus pakai kartu, bisa bayar cash. Itu satu tripnya itu 8 dirham, dan ada juga langganannya per bulan sekitar 250 per bulan. Kartu namanya bukan nol, kalau misalnya saya card itu. Jadi nanti kalian itu hitung aja kalau misalnya mau kerja di sini, kebutuhan apa kerjanya itu bukan sampai perusahaan yang diperbaiki untuk harga itu, kalian harus naik bis ya, tinggal berapa trip kalian berbulan bisa jadi saja itu Mars sehari pulang pergi 16 atau 20 hari itu sekitar 320 dirham. Ya lebih baik ambil langganan yang unlimited, jadi kita bisa pakai juga selain kerja kemanapun udah tercover dengan sekali langganan. Selain biaya-biaya yang tadi memang menurut aku kebutuhan primer dan memang harus, itu kayak akomodasi, kayak makan, transportasi, komunikasi, dan itu memang udah pengeluaran yang resiko dan kita harus mengeluarkan itu setiap bulan. Ada juga saya sarankan untuk misahin dari sedikit
jatah biaya hidup kalian di sini untuk tabungan. Jadi tabungan relatif sih, tergantung kalian bisa 100 per bulan atau 200 per bulan, karena takutnya in case ada keperluan mendadak atau ada kejadian mendadak, itu kalian sakit, entah itu kalian harus beli obat-obatan, jadi setidaknya kalian udah safe lah. Kalau kalian kerja di sini, ada juga yang memang perusahaan menyediakan atau majikannya menyediakan tempat tinggal dan tempat makan. Itu bersyukur banget kalian kalau misalnya dapat akomodasi, dapat konsumsi, seenggaknya bisa mengurangi pengeluaran kalian per bulannya, dan itu semoga bisa jadi tambahan saving buat kalian. Jadi nggak terlalu banyak juga pengeluaran selama di sini, bisa lebih disimpan atau dikirim ke keluarga atau kalian tabungan sendiri. Jadi oke teman-teman, jadi setelah tadi aku rinci apa aja kebutuhan per bulannya, sekarang kita coba untuk jumlahin, gabungin berapa sih kebutuhan per bulan. Kalau bisa kita tinggal di atau saja. Oke, jadi tadi setelah aku jelasin kebutuhan per bulannya, kalau kita pilih akomodasi bed space itu kebutuhannya minimal itu 1.100 per bulan atau maksimalnya sekitar 1.400 per bulan. Kita rupiahin itu berarti kalau di bed space itu sekitar 4 juta sampai 6 juta per bulan. Selanjutnya kalau untuk tinggal di partition, total kebutuhan per bulannya itu sekitar 1.350 sampai 2.350 per bulan, atau sekitar 5 juta sampai 10 juta per bulan kalau untuk tinggal di partition. Untuk sharing apartemen itu kisarannya sekitar 2.200 per bulan sampai 3.000 dirham per bulan, atau sekitar 9 juta sampai 12 juta per bulan kalau dirupiahkan. Kalau misalnya kalian sewa apartemen sendiri itu total kebutuhannya per bulan itu sekitar 2.950 per bulan sampai dengan kira-kira 4.250 per bulan. Itu lumayan besar banget, dan menurut aku kita mungkin bisa untuk ambil option yang mungkin itu sharing apartemen atau misalnya partition. Kayaknya kita lebih bisa save uang lebih banyak daripada menghabiskan uang untuk akomodasi. Sedangkan untuk teman-teman yang kebutuhan akomodasi yang lebih tanggung sama perusahaan, itu kebutuhan lebih gede, sekitar 850 sampai 1.150 per bulan. Ada juga teman-teman yang kebutuhan akomodasi dan konsumsinya itu udah ditanggung sama perusahaan, itu kebutuhan per bulannya kira-kira sekitar 500 dirham per bulan. Itu udah besar banget sih. Jadi itu tadi teman-teman total biaya per bulannya. Jadi nanti kira-kira teman-teman tinggal memilih mana yang lebih cocok buat kalian, tempat tinggal akomodasinya seperti apa. Jadi semoga bermanfaat buat kalian. Oke, karena sekarang aku juga udah mau pulang, udah sore juga. Buat kalian semoga bermanfaat informasinya. Tonton terus video aku juga yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.